Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Sulastri NIM 228 113 0079 akan mempresentasikan tentang materi pembelajaran PAI, yaitu tajwid tentang hukum mim sukun untuk memenuhi tugas mata kuliah kreatif konten produksian pembelajaran pendidikan agama Islam. Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita harus mempelajari ilmu tajwid. Di dalam ilmu tajwid terdapat hukum-hukum bacaan. Antara lain adalah hukum mim sukun. Setiap hukum bacaan termasuk hukum mim sukun mengharuskan seseorang untuk membaca bacaan Al-Quran dengan cara tertentu. Dengan kata lain, hukum bacaan dalam Al-Quran termasuk hukum mim sukun merupakan ketentuan atau aturan dalam membaca bacaan Al-Quran. Hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3 macam, yakni ifa safawi, idgham mislan, dan idhar safawi. Hukum bacaan mim sukun bertemu huruf hijaiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ifa safawi. Hukum bacaan ifa safawi itu terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Apabila kita menemukan bacaan dengan susunan huruf seperti tersebut, maka bacaan tersebut harus dibaca dengan cara dibunyikan samar-samar di bibir dan didengungkan. Contohnya, wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Di situ kata yang bergaris bawah adalah wa ma hum bi. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya harus samar-samar di bibir dan didengungkan. Contoh yang kedua, wa ma sahibukum bimajnun. Kata yang bergaris bawah itu sahibukum bi. Ada huruf mim sukun bertemu ba. Contoh yang ketiga, wa hum bil akhirati hum kafirun. Kata yang bergaris bawah di situ adalah wa hum bil akhirati. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebut dengan bacaan ifa safawi. Hukum bacaan mim sukun bertemu huruf hijaiyah yang kedua yaitu idhar safawi. Idhar safawi adalah hukum mim sukun yang terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jika ada bacaan dalam Al-Quran di mana ada susunan huruf tersebut, maka berlaku hukum mim sukun idhar safawi. Maka cara membacanya adalah huruf mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dengan mulut tertutup. Contoh, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Di situ terdapat kata yang bergaris bawah yaitu lahum ta'amun. Ada huruf mim bertemu dengan huruf to, maka harus dibaca jelas dan disebut bacaan idhar safawi. Yang kedua, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Di situ terdapat huruf mim sukun bertemu kaf, maka harus dibaca jelas. Contoh yang ketiga, idhum 'alaiha qud. Di situ terdapat kata yang bergaris bawah yaitu hum 'alaiha. Terdapat huruf mim sukun bertemu ain, maka harus dibaca jelas, maka disebut bacaan idhar safawi.
Hukum bacaan mim sukun yang ketiga adalah idgham mislan. Hukum idgham mislan terjadi apabila ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim yang sejenis. Dengan kata lain, hukum mim sukun idgham mislan itu merupakan hukum bacaan yang terjadi akibat pertemuan dua huruf mim. Maka tidak mengherankan jika hukum mim sukun itu disebut dengan bacaan idgham mimi. Cara membacanya yaitu seperti menyuarakan mim rangkap atau ditasdidkan dan wajib dibaca dengan mendengung. Contoh, allazi at'amahum min ju'. Di situ terdapat kata yang bergaris bawah yaitu at'amahum, yaitu ada huruf mim sukun bertemu huruf mim, maka disebut bacaan idgham mislan atau idgham mimi. Contoh yang kedua, innaha alaihim mu'syadah. Kata yang bergaris bawah yaitu alaihimmu. Ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Contoh yang ketiga, wallahu min waraihim muhit. Waraihim muhit. Ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka cara membacanya harus dengan mendengung. Mim sukun bertemu huruf mim, maka disebut bacaan idgham mislan atau idgham mimi. Cukup sekian penjelasan tentang hukum bacaan mim sukun. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.